1.700 mahasiswa, teman-teman ya. 1.000 sampai 2.000 lah bisa kita bilang. Dan memang ini tergabung dalam satu wadah PPI Turki, dan apa-apa yang diperlukan, advokasi dan lain-lain, misalnya apabila terjadi apa-apa bisa kita koordinasikan di PPI Turki, karena PPI Turki juga akan langsung koordinasi dengan KBRI Ankara, gitu ya. Jadi seperti itu. Khususnya untuk hal-hal penting untuk untuk resident permit atau izin tinggal dan lain-lain, ketika ada masalah bisa kita itukan bersama. Jadi seperti itu sih. Nah, untuk teman-teman yang ke Turki juga ini harus diperhatikan juga ya, pembuka rekening bank di Indonesia. Kalau kita sih menyarankan teman-teman dapat membuka bank BNI ya, bank BNI di mana kartu bank BNI itu bisa diaktifkan di sana sehingga bisa ditarik di sini di Turki, karena sepengalaman kita bank-bank lain agak kesulitan gitu ya, maksudnya semacam kalau bank mandiri kita belum bisa tarik di sini, sedangkan yang tidak ada masalah itu biasanya sih bank BNI gitu. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja dari saya ya. Itu aja dari saya. Karena ini kan majalah, konten majalah, jadi banyak informasi detail yang udah saya gabung. Tadi di atas bagian PPI Bursa, sedangkan ini adalah majalah dari PPI Turki tahun edisi 2014 gitu ya. Jadi harga yang di sini juga sangat sangat lama gitu ya, edisi lama. Jadi mungkin demikian, sekian dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Apabila ada pertanyaan, silahkan saja saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih Mas Haikal. Mungkin sudah sangat detail ya penjelasan dari Mas Haikal. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat atau enggak bisa juga on cam sama on mic-nya. Dari Alfa Rizky, saya mau tanya. Silakan Mas. Ya, silakan. Ya, Mas, saya open mic aja ya. Oke, siap. Ya, suara saya terdengar nggak? Ya, terdengar. Oke. Perkenalkan, nama saya Gifar. Saya dari Jogja. Nah, saya mau tanya soal beasiswa Turki. Nah, kan nanti kan ada proses seleksinya dari berkas dan lain sebagainya, motivation letter terutama tadi juga, terus juga CV-nya juga dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan itu dari beasiswa Turkinya sendiri yang Turkish Scholarship tadi itu tuh karakteristik yang mereka cari itu tuh mahasiswa yang seperti apa, seperti itu yang layak untuk mendapatkan beasiswa. Itu aja sih menurut saya. Oke, baik. Jadi karakteristik dari yang dicari ya. Nah, sebenarnya sih mereka itu tidak ada kriteria tertentu ya, dalam artian mereka mencari sebetulnya gini. Kalau boleh jujur, sebenarnya kan kalau di dunia ini kan banyak sekali beasiswa ya, semacam di Jerman ada DAAD, di Amerika ada yang lain lagi gitu kan. Jadi kalau beasiswa Turki itu memang baru muncul, dalam artian baru 10 tahun terakhir gitu ya aktifnya. Kalau yang lain kan sudah lama. Sehingga karakteristik dalam artian kriteria atau mahasiswa idaman mereka itu seperti apa, sebenarnya YTB ini juga belum terbayang gitu ya, belum terbayang. Dalam artian belum itu tercermin dari ini dari sistem pendaftaran mereka gitu, sistem yang memang ya semua orang bisa daftar gitu kan, dan terbuka, dan kriterianya pun belum tentu terkait misalnya yang dicari itu apakah nilai ataukah kemampuan bahasa ataukah apa, itu belum ada. Nah, namun kita itu dituntut untuk bisa meyakinkan panitia, dalam artian itu bisa kita tulis di motivation letter visi kita ke depan, dalam artian seperti ini teman-teman. Keberadaan kita di Turki ini
akan memberikan, tentu kita akan visi kita mungkin untuk menjadi seorang yang berguna gitu kan, ataupun apalah, bisa memberikan peran baik bagi negara Turki dan juga negara Indonesia gitu kan, khususnya negara Indonesia gitu. Namun di sini yang mereka lihat itu adalah visi konkretnya, dalam artian kamu melihat diri kamu itu ke depan seperti apa peran positif kamu, baik itu untuk negara kamu, negara Indonesia, ataupun negara kami, negara Turki gitu. Ya, itu yang harus teman-teman perhatikan. Dalam artian seperti ini. Misalnya nih, saya kan di sini sejarah ya, jurusan sejarah. Ketika wawancara dulu, saya bercerita bahwasanya sebenarnya Indonesia dan Turki ini sudah memiliki hubungan sejarah yang sangat panjang gitu ya. Dulu Ottoman selalu Ottoman pernah berinteraksi dengan kerajaan Islam yang ada di Aceh, dan nilai dan hubungan sejarah ini yang terjalin sejak dulu kita bisa tarik dan bisa bangun kembali sehingga bisa menjadi motivasi atau referensi bagi kita, bagi Indonesia dan Turki untuk membangun kembali hubungan yang lebih harmoni gitu kan. Nah, itu kan sehingga berdampak positif bagi hubungan kedua negara. Nah, ini kalau didengar oleh masyarakat oleh pemerintah Turki atau penyelenggara beasiswa, tentu mereka akan tertarik dalam artian, wah ini bisa juga. Nanti mereka akan bertanya lebih lanjut. Lalu langkah konkret apa yang bisa yang bisa kamu lakukan untuk terwujudnya hubungan harmoni antara Indonesia Turki ini gitu kan, yang mengambil referensi dari sejarah tersebut seperti apa. Nah, itu akan harus kita pertajam lebih lanjut. Jadi intinya ini untuk bidang sejarah saja teman-teman. Nah, tapi kan pasti banyak tuh, ada teknik, ada keilmuan lain-lain gitu kan. Pokoknya ada kedokteran, yang mana memang yang harus kita tekankan itu adalah keuntungan baik untuk untuk Indonesia dan juga keuntungan untuk Turki. Jadi seperti itu. Oke, Mas. Terima kasih terjawab. Oke, alhamdulillah. Oke. Sama-sama. Mungkin lanjut aja, Mas. Ada dari Kak Clara. Kak Clara mau on mic atau on cam sekalian? Halo, Kak. Ya. Oh, maaf, nggak bisa on. Halo, Kak. Kenalin, saya Clara. Sekarang mahasiswa semester 7. Mau nanya kan kalau mau daftar S2 IITB yang IITB itu harus linear nggak dari jurusan S1-nya? Terus kalau linear, apakah kemungkinannya lebih gede buat lulus IITB? Thank you. Oke. Ya, tentu harus linear dengan jurusan S1, sebab nanti kita seperti ini ya, nanti akan disesuaikan apabila teman-teman misalnya contoh jurusan S1-nya itu bidang sastra gitu ya, sastra. Nanti ketika pendaftaran ITB, ITB akan mengarahkan, oh kamu S1-nya sastra. Nanti opsi yang ada di depan kamu hanya sesuai dengan jurusan kamu saat S1 gitu. Jadi dari opsinya kita tidak bisa memilih ke yang lain gitu ya. Jadi tetap di bagian sastra juga. Jadi seperti itu, harus linear memang. Oke, thank you, Kak. Ya. Dari Kak Dia Fatia. Iya. Oke. Iya. Silakan, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Fatia dari Pekanbaru. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, tadi kan ada seleksi wawancara. Nah, wawancara ini kalau katanya tadi ada di 2 kota ya, Aceh dengan Jakarta. Nah, dari situ tuh ongkos kesananya ditanggung sendiri atau dari pihak Turkinya yang menanggung. Lalu pertanyaan saya yang kedua, apa kiat-kiat kakak agar lolos seleksi Turki ini? Terima kasih. Siap. Jadi untuk biaya itu ditanggung sendiri ya, ditanggung sendiri kalau nggak salah saya, ya ditanggung sendiri ya biasanya. Dan memang itu yang pertama. Yang kedua, kiat ya. Kalau kiat sendiri sih saya sebenarnya gini teman-teman. Tentu yang tadi saya garis bawahi kan surat motivasi ya. Itu teman-teman sudah tahu lah.
seperti apa bagaimana kita ini kan di mana intinya pada surat motivasi itu kita meyakinkan penyelenggara beasiswa kan untuk uji kita. Yang kedua juga yang diperlukan adalah CV kita. CV di CV ini kita kan pasti menuliskan apa capaian-capaian kita yang sebelumnya gitu kan. Nah, CV ini juga ada korelasinya dengan surat motivasi. Dalam artian seperti ini. Nanti apabila teman-teman misalnya nih contoh menuliskan di surat motivasi, saya akan memberikan kontribusi di bidang ini khususnya di dalam hal ini gitu kan. Nah, nanti dilihat di CV hingga saat ini itu teman-teman aktivitasnya seperti apa? Apakah juga mengarah ke hal yang teman-teman mention di surat motivasi gitu. Dalam artian apabila ini contoh ya, misalnya tadi mengambil pengalaman pribadi lagi. Misalnya saya bilang saya ingin agar mempererat hubungan Indonesia Turki, baik itu secara kultural atau secara sosial atau secara politik gitu kan, dengan mengambil referensi dari sejarah tadi. Nah, terus dilihat nanti, oke, baik, memang tujuan kamu sangat bagus gitu kan. Namun hingga saat ini apakah kamu sudah berbuat dalam hal tersebut? Gitu. Nah, itu penting juga. Nah, itu dibuktikan dengan CV kita nanti. Oh iya, memang si Fulan ini sudah mungkin sudah pernah menjadi panitia di pameran kebudayaan Indonesia Turki di Indonesia mungkin gitu kan. Habis itu mungkin dia sudah pernah menulis apakah itu artikel ataukah opini terkait topik ini di majalah atau di mana gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi itu saling berkaitan satu sama lain gitu kan. Jadi masa lalu yang pernah kita lakukan itu sangat kita itu tidak bisa dipisahkan gitu ya, dipisahkan dari masa lalu kita. Apabila kita dari sekarang berkontribusi di bagian dalam hal itu, sehingga kedepannya ketika kita menyatakan visi kita seperti ini, itu mereka akan yakin. Karena apa? Karena kita dulu pernah melakukan hal yang sama juga. Jadi hal ini hanya melanjutkan visi tersebut. Jadi seperti itu sih. Terima kasih. Oke, sudah terjawab ya tadi ya. Dan selanjutnya ada dari Kak Ananda. Kak Ananda, silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bandar Lampung, ingin bertanya. Kak, kan pertanyaan saya itu hampir sama dengan pertanyaannya Kak Clara. Tapi saya ini masih SMA. Nah, katanya kalau SMA itu yang tahun ini itu peraturannya sudah dirubah, katanya harus linear. Karena saya dari madrasah, apakah itu memang harus linear ke sekolah Islam? Apa bisa ke jurusan lainnya, Kak? Oke. Kalau dari SMA itu setahu saya itu nggak harus linear ya. Kalau dari SMA ya, yang saya maksud tadi kan S2. Misalnya nih kalau yang dari madrasah itu bisa, setahu saya bisa saja daftar ke jurusan lainnya gitu. Asalkan nanti mereka kan pasti melihat juga kemampuannya seperti apa gitu kan, dan pengalamannya seperti apa. Jadi tapi kalau untuk secara teknis, apakah kamu bisa mendaftar dari langsung ke jurusan lainnya, itu bisa, secara teknis bisa. Gitu. Terima kasih, Kak. Oke, udah kejawab ya, Put? Nah, selanjutnya dari Mas Haikal. Mas Haikal, silakan. Yes. Kalau pertanyaan saya sudah terangkum sama pertanyaan sebelumnya. Terima kasih, Kak. Oke, sip. Siap. Nah, namanya sama ini, Mas Haikal ya. Iya, Kak. Nah, Bang. Mantap. Bang, ada pertanyaan selanjutnya Dan ikuti juga mungkin bukan ke negara Turki jadi. Karena harus linear, nggak ada perikanan di sana. Yang setahu saya. Iya. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Bang, dari Mbak Nurcinta. Saya ingin bertanya, kalau sudah lulus ke tahap wawancara, berapa persen bisa lolos beasiswa YTB setelah wawancara?
Berapa persen ya? Yes. Biasanya kemungkinan besar pasti akan lulus tahap selanjutnya setelah apabila kita diterima di tahap wawancara gitu ya. Namun ada juga yang tidak lulus gitu. Dan artian saya ada pengalaman juga dari teman-teman yang lulus wawancara namun tidak lulus ke tahap selanjutnya. Jadi mungkin sekitar berapa persen, kalau ditanya berapa persen, sekitar 70% lah kita bilang ya. 70%. Jadi ada kemungkinan 30% tidak lulus, dan itu sekali lagi apakah kita nggak tahu apakah faktornya itu seperti apa, kita nggak tahu ya. Dalam artian sebabnya itu apa, apakah karena apakah visi kita ataukah kuota mereka yang sudah penuh atau seperti apa, itu kita tidak tahu teman-teman. Karena sekali lagi YTB ini adalah institusi yang baru ya, baru 10 tahun. Dan jujur secara profesionalisme mereka belum mencapai institusi yayasan penyedia beasiswa seperti yang ada di negara-negara lainnya, Chevening, DAAD, atau di Amerika ada apa saya lupa, Fulbright. Fulbright, seperti itu kan mereka sudah sudah mengakar gitu ininya. Sistemnya sudah mengakar dan sudah jelas apabila kita ditolaknya itu sebabnya apa udah jelas juga. Jadi seperti itu. Itu ada faktor juga. Oke. Makasih. Nah, dari Mbak Maria ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Siang Abi. Mau tanya Abi izin. Kalau misalnya untuk letter of intent itu kan ditulisnya di kolom ya, Abi. Kalau di aplikasinya itu ditulis di kolom gitu. Tapi terus kalau untuk research proposal itu dia berarti berbentuk PDF. Nah, itu dia kan. Sebenarnya kalau dibilang proposal berarti memang dalam bentuk PDF. Tapi karena saya belum pernah melihat juga ya, saya ini S2, sedang S2, jadi belum daftar S3 sehingga apakah itu melalui PDF atau di sistemnya yang diminta itu kurang tahu juga gitu ya. Tapi kalau dibilang proposal otomatis semacam PDF gitu yang mungkin mereka minta upload proposalnya gitu kan, atau bisa saja semacam sistem. Tapi kalau sistem kalau isi di sistem itu agak kurang sepertinya ya. Dalam artian kan nggak mungkin kita menuliskan semua di situ, pasti ada table-table tertentu yang harus kita tunjukkan ya kan. Nah, itu bayangan saya sih, karena saya pun belum melihatnya secara langsung ya, belum mengalami. Berarti S2 belum pakai research proposal, Abi? Belum. Waktu pendaftaran kemarin kita itu hanya diminta untuk penjabaran ini aja tesisnya dan rancangan tesis, yang itu pun hanya isi di sistemnya, hanya kita isi di sistem. Pertama yang ditanya itu judulnya apa kan, judulnya sekitaran perkiraan judul kamu apa. Yang kedua nanti tesisnya seperti apa, isinya seperti apa, bahasanya itu tentang apa kan. Yang ketiga nanti ada sumbernya, tolong dituliskan sumber-sumber yang akan kamu gunakan untuk tesis kamu. Terus kita kira-kira seperti itulah untuk S2 ya. Oke. Makasih Abi. Siap. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Kak Safa. Kak, saya mau bertanya, bagaimanakah tes beasiswa kuliah di Turki? Jadi apakah jika tidak sekolah formal memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa kuliah di Turki? Dan kalau memang udah lulus, apa saja yang harus diperhatikan ketika sudah diterima beasiswa kuliah di sana? Gitu, Bang. Nah, ini juga kita sudah jelaskan pada saat ini ya, presentasi tadi. Pertama memang yang diminta itu ijazah formal. Jadi kalau non formal itu kemungkinannya agak kecil gitu ya, kecil karena yang diminta memang formal. Yang kedua apa saja yang harus diperhatikan ketika sudah diterima dan beasiswa kuliah di Turki. Otomatis kalau diterima itu kan yang harus kita perhatikan itu adalah untuk menjaga
pendidikan kita untuk tidak karena beasiswa Turki ini biasanya ada mensyaratkan bahwasanya kamu harus IPK kamu dari sekian hingga sekian gitu kan, sehingga apabila IPK kita terlalu kecil nanti kalau kita nggak memperhatikan pendidikan gitu kan, nah itu akan konsekuensinya akan dipotong beasiswa kita gitu. Jadi seperti itu. Kalau dari saya itu aja sih. Kalau udah dapat beasiswa di sini ya jaga-jaga jaga-jaga diri gitu kan, agar tetap bisa fit stamina belajarnya. Dan juga satu hal yang paling penting itu adalah bahasa Turki itu lumayan sulit untuk dipelajari, sehingga dan banyak dari pelajar memang mengalami kewalahan ya, pelajar Indonesia mengalami kewalahan di bidang bahasa ini. Nah, dari bahasa juga jadi ketika kita tiba di Turki, fokus teman-teman itu yang pertama haruslah bahasa gitu. Apalagi teman-teman yang ke sini untuk S2 ya, jenjang S2. Itu kan kita hanya memiliki waktu 2 tahun. 2 tahun oke lah, dengan tahun persiapan 3 tahun lah kita bilang ya. Karena tahun pertama kan ada persiapan bahasa Turki. Jadi dalam 3 tahun ini teman-teman sudah menyelesaikan bahasa, karena harus menulis tesis kan di akhir nanti gitu. Seperti itulah. Oke. Nah, selanjutnya ada dari Rizky, Bang. Kak mau tanya apakah bisa mendaftar beasiswa YTB dan TDV sekaligus? Apakah harus pilih salah satu saja? Bisa menurut saya bisa ya. Karena kalau ya bisa-bisa aja kalau daftar, dan mereka ini memang daftarnya di satu sistem. Jadi TDV juga menggunakan sistem website YTB untuk mengapply beasiswa ini gitu. Untuk beasiswa TDV ya. Jadi periodenya pun hampir mirip, nggak sekaligus, tapi setahu saya bisa. Oke. Dari Rusminah ya, Mas. Periode pendaftaran maksudnya di sini ya. Oke. Udah ya berarti. Dari Mbak Rusminah, Kak saya izin bertanya. Untuk mendapatkan info jurusan dan universitas yang bekerja sama dengan beasiswa YTB, ini dari website mana ya Kak? Karena di website YTB sendiri tidak ada info mengenai jurusan. Kalau nggak salah saya ada itu di halaman pertamanya, kita bisa langsung cek beasiswa YTB ini di kampus apa aja gitu kan, dan jurusan apa aja itu bisa kita cek. Kalau nggak salah saya, sebentar saya langsung cek ya, sebentar. Jadi program research ini ya, saya share screen. Kelihatan teman-teman ya. Nah, dari sini kita bisa cek dari program research, bisa cek jurusannya, jurusan mana aja, dan levelnya juga di mana aja bisa kita cek. Contoh misalnya agriculture, terus kita bilangnya bachelor ya, search, nggak ada ini, bachelor nggak ada berarti. Intinya bisa kita cek di sinilah untuk ininya ya, untuk coba kita cek lagi history. Kalau nggak ada juga, nggak ada ya. Nggak di ini berarti sedang websitenya ini berarti ini sedang dalam tahap perbaikan mungkin ya, karena setahu saya seluruh fakultas dan seluruh kampus itu biasanya tertera di sini di website. Dan memang kalau kita kalau pertanyaannya ini tadi, apakah bisa universitas apa saja, kebanyakan seluruh universitas negeri itu bisa
melalui YTB, Universitas Negeri Turki, dan beberapa universitas swasta juga disediakan beasiswa YTB. Dan artian kita tetap diarahkan, kita tetap masuk dari satu pintu pendaftaran YTB maksudnya. Nanti YTB yang akan memposisikan kita apakah di kampus ini dan atau di kampus ini gitu. Jadi seperti itu. Tetap konsen kita ini adalah masuk melalui pintu YTB, ya, yaitu melalui sistem pendaftaran mereka gitu. Ya seperti itu sih kira-kira. Hanya beberapa kampus swasta yang tidak termasuk YTB, yaitu kampus-kampus yang inilah ya, yang mahal itu tidak menyediakan beasiswa YTB. Seperti itu. Oke. Karena mungkin kita bakalan stop di 12.30, saya sendiri bakal milih ya beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin belum terjawab di sebelumnya. Ini ada pertanyaan, ini pertama dari Mbak Lulu. Mbak Lulu ingin bertanya? Silakan, Mbak. Halo Kak, izin bertanya. Okay. Tadi kan Kakak sudah jelaskan bahwa untuk melanjutkan S2 itu perlu linear jurusannya. Tapi apakah mungkin dari jurusan maupun lulusan English Education itu untuk melanjutkan S2 di Turki? Bagaimana menurut Kakak? Apakah ada kemungkinan untuk lulusan... Jurusan apa tadi? English? Ya, di kampus Inggris. Oke. Tentu ada ya, ada, dan saya juga memiliki teman-teman yang ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan S2 juga dia S1-nya kebetulan di sini juga ya, dan S2 juga akan daftar di sini. Intinya kalau setahu saya itu untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris itu ada untuk S2-nya. Jadi tak perlu ragu ya. Insya Allah dan teman-teman mungkin bisa juga ini teman-teman sembari kita nunggu ini pendaftaran YTB dibuka kan, itu teman-teman bisa cek kampusnya juga. Jadi dari website itu bisa kita cek satu-satu lah kampus apa aja ada, dan di kampus tersebut ada fakultas apa, ada jurusan apa aja kan, bisa kita cek. Kalau saya dulu itu waktu tahun lalu lah ya, nggak dulu juga, tahun lalu ketika mendaftar YTB itu saya listkan satu-satu nama kampusnya, dan jurusannya juga dilistkan gitu, sehingga terpetakan gitu. Kampus ini punya jurusan ini. Bahkan di jurusan itu ada berbagai pelajaran yang juga bisa kita listkan juga, artian sehingga kita bisa kita terbayang ya, tergambarkan seperti apa sih kira-kira kampus tujuan kita itu atau jurusan tujuan kita itu seperti apa gitu kan, apakah sesuai dengan ini kita. Dan juga uniknya juga ini ya, selain dari beasiswa YTB, teman-teman juga bisa meng-apply ke beasiswa kampus. Jadi beberapa kampus itu mereka memberikan beasiswa teman-teman, beasiswa untuk pelajar juga, untuk asing, untuk pelajar asing ya, semacam kampus Ibnu Khaldun University, kampus Sabahattin Zaim, terus ada Istanbul Medeniyet University, dan seterusnya, banyak. Jadi kalau bisa teman-teman jangan full berharap dari YTB agar diterima YTB, namun YTB ini tetap menjadi alternatif kita, sedangkan kampus-kampus lain juga didaftar saja gitu, seluruh kampus daftar aja gitu kan, kirim berkas saja gitu kan. Jadi kemungkinan kita diterima ini lebih besar, banyak alternatif. Oke, makasih Bang. Nah mungkin mau ngulang untuk teman-teman yang nanyain kampus mana yang menyediakan jurusan apa, mungkin seperti yang dijelaskan oleh Bang Ekal, bisa langsung riset dulu mungkin teman-teman ke Google dan berbagai website yang disediakan oleh pemerintah Turki. Selanjutnya juga ini Mas Bang, ada pertanyaan, penulisan motivation letter yang bagus itu mencakup poin-poin apa saja ya Kak? Pertanyaannya. Mungkin yang pertama tentu ini ya, penulisan motivation letter ini kan pertama harus harus inilah, kita tidak perlu untuk menampilkan begitu wah gitu kan, tapi yang santai saja, yang santai, dalam artian
yang penting itu pertama sih data diri ya, menjelaskan diri kita dengan tidak terlalu berlebihan gitu kan, yang normal lah ketika kita baca gitu kan, bisa inilah. Yang kedua, capaian kita selama ini gitu, apa namanya, saya Haikal misalnya, mahasiswa di sini, atau ada aktivitas organisasi lain itu bisa kita cantumkan juga gitu kan. Capaiannya apa aja udah bisa kita tentukan juga. Terus ingin mengambil jurusan apa gitu kan. Nah, dan motivasi kita untuk mengambil jurusan hal tersebut. Misalnya contoh, saya mengambil ini karena saya menilai tidak sedikitnya referensi di bidang ini gitu. Atau saya ingin berkontribusi ke depan untuk negeri saya khususnya di bidang ini. Karena di bidang tersebut sangatlah kurang gitu kan, sangat kurang ininya, bahan-bahan untuk dikontribusikan gitu kan. Dan juga hal tersebut apa yang Turki bisa rasakan dari kontribusi kita gitu kan. Nah, itu bisa di-mention juga. Seperti yang saya bilang tadi gitu. Selain untuk negeri kita, mereka tentu dong memikirkan keuntungan kita untuk Turki sendiri gitu kan. Nah, itu bisa dicantumkan juga di situ di motivation letter. Intinya sih motivation letter itu yang penting tidak terlalu berlebihan, dalam artian ketika kita mendeskripsikan diri kita itu harus linear juga dengan background kita yang telah kita berbuat selama ini gitu kan. Oh, saya dulu pernah menuliskan tentang ini, dan kedepannya ingin melanjutkan hal-hal yang saya tulis dulu atau yang saya capai ketika sebelumnya gitu. Jadi seperti itulah yang linear dengan ini kita, background kita gitu. Oke. Langsung aja Mas, pertanyaan selanjutnya itu tentang wawancara Bang. Jadi apakah ada pertanyaan yang menjebak ketika wawancara, dan mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dan memakai bahasa apa saat wawancara tersebut? Kalau wawancara bahasanya itu bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia kalau yang di Indonesia, dan rata-rata sih pertanyaannya nggak ada menjebak, dan pertanyaan itu tergolong santai gitu ya. Bahkan kalau saya sendiri itu bahkan mereka hanya seolah-olah hanya melihat gitu aja, dalam artian ya mengenal misalnya kita cuma diminta untuk mengenalkan diri dan diskusi sebentar gitu kan terkait semacam dua orang yang baru saling mengenal lah. Intinya ya nggak serius juga, santai itu kan, suasana santai, dan di suasana itu bisa kita diminta untuk ya bukan memuji diri sih, tapi ya menjelaskan hal-hal positif yang kita miliki, ya seperti itu. Oke. Siap. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih penasaran mungkin bisa langsung tanya-tanya ke Bang Haikal. Kalau Bang Haikal mempersilahkan, karena udah jam 12.30, udah lebih 12:30. Pertanyaan terakhir dari Kak Dwi. Kak izin bertanya, apakah saat kursus bahasa Turki yang diberikan oleh YTB, kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ada di sini. Oh, itu. Yang mana ini? Pas karantina belajar bahasa Turki, itu nanti diajarinnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Turki, Bang? Diajarinnya pakai bahasa Turki juga, teman-teman. Itu yang uniknya ya. Bahasa Turki diajarkan pakai bahasa Turki juga. Jadi bukan dengan bahasa Inggris atau apalagi dengan bahasa Indonesia gitu kan. Oke. Berarti bahasa Turki ya? Ya. Oke. Bahasa Turki juga. Ya. Mas Agus nge-raise hand mau bertanya, mungkin pertanyaan terakhir Mas. Sebelum saya tutup. Oke. Ya. Terima kasih waktunya. Salam kenal Kak Haikal. Saya ingin bertanya bagaimana sih caranya untuk memilih
jurusan ya. Karena saya sama dengan Kak Haikal bahwa saya S1-nya sejarah kebudayaan Islam, dan saya ingin punya rencana ingin fokus ke sejarah Islam. Nah, saya belum menemukan kira-kira yang recommended dari kakak seperti apa. Recommended apanya nih? Untuk jurusan sejarah Islam di Turki gitu. Oke. Kalau ditanya seperti itu, sejarah Islam ya, itu untuk S2 berarti ya? Ya. Nah, kalau S2, sejarah Islam itu paling bagus di Istanbul Medeniyet University kalau nggak salah. Kalau ini saya, antara Istanbul Medeniyet University atau Ibnu Khaldun University. Dua kampus itu juga menyediakan beasiswa, bisa langsung dicek di websitenya. Dan untungnya juga Ibnu Khaldun pendidikannya dalam bahasa Inggris, Ibnu Khaldun ya. Sedangkan Istanbul Medeniyet University itu sebagiannya dalam bahasa Turki. Itu untuk sejarah Islam. Sedangkan untuk sejarah umum yang paling bagus sih Boğaziçi University. Boğaziçi University ini merupakan universitas terfavorit lah di Turki ya. Boğaziçi University dan pendidikannya juga dalam bahasa Inggris. Namun tidak memberikan, dalam artian cakupan beasiswa YTB tidak memberikan. Ada juga kalau nggak salah, ada, maksudnya kalau ingin masuk melalui YTB juga bisa, hanya saja kemungkinannya sangat kecil dan kuotanya sangat sedikit gitu ya untuk masuk ke sana. Pendaftaran pribadi juga bisa di Boğaziçi University, namun sangat ketat dan waktu saat pendaftaran itu sangat akan diseleksi melalui ujian saat pendaftaran. Seperti itu sih kalau untuk, jadi intinya kalau sejarah Islam yang paling bagus itu Ibnu Khaldun dan Istanbul Medeniyet University. Jadi seperti itu. Kalau dari kakak itu lewat jalur apa ya kalau boleh tahu? Kalau saya YTB. Saya penerima YTB tahun 2019 di Marmara University. Marmara University merupakan kampus ini juga, kampus favorit juga. Sudah berdiri sejak lama, sejak 1800-an ya. Dan hanya saja bedanya di Marmara pendidikannya bahasa Turki semua, full bahasa Turki. Jadi saya di sini karena S1-nya juga di sini kan, S1-nya juga di sini, sehingga alhamdulillah bahasa Turki sudah tidak ada masalah. Jadi bisa ambil pendidikan bahasa Turki dengan mudah kan. Sedangkan Ibnu Khaldun University yang saya sebut itu mereka tidak menerima mahasiswa yang masuk melalui ITB gitu. Jadi mereka hanya menerima mahasiswa melalui program mereka sendiri. Untuk itu bisa dicek ke websitenya. Ntar langsung aja ini kita tuliskan websitenya. Jadi jadi teman-teman jadi Turki ini sebetulnya sih kalau kita mau cari mau berani capek untuk mencari sebuah beasiswa itu sangat kemungkinan sangat banyak gitu. Karena capek dalam artian ini teman-teman itu harus berani, maksudnya harus cek satu-satu website yang dimiliki oleh kampus tersebut gitu ya. Karena dari website itu nanti kita bisa lihat ini ada beasiswa apa gitu kan. Karena setiap kampus pasti memberikan beasiswanya masing-masing gitu. Oke, sudah. Sebentar, walaupun memang ada beberapa kampus yang ini ya. Sebentar, ini
Ada satu lagi nih. Nah, di website itu biasanya berbahasa Inggris, bahasa Turki teman-teman ya. Tapi ada pilihan bahasa Inggrisnya juga. Intinya sih saya ingin sampaikan. Pertama coba kita list dulu nama kampusnya apa saja kan di Turki itu. Terus di samping list nama nanti ada list websitenya. Nah dari website itu nanti kita bisa klik satu-satu teman-teman. Klik satu-satu, lihat pendaftarannya dibuka tanggal berapa, harus di list itu. Saya list di dalam file Word Excel itu satu-satu websitenya, tanggal pendaftaran dibuka, tanggal ditutup, syaratannya apa aja itu kita list satu-satu sehingga bisa kita daftar gitu kan, harus satu-satu gitu. Itu untuk alternatif dari apabila tidak mendapatkan beasiswa ITB gitu. Oke. Satu lagi. Minta satu aja. Untuk DM-nya dibales. DM Instagram. Ada DM? Terima kasih, Kak. Iya, dari saya. Oke, siap. Bang, ini ada closing question ya. Karena rada sedikit teknis, makanya saya ambil. Sertifikat bahasa untuk beasiswa Turki itu sebenarnya diharuskan untuk mengisi atau tidak, Bang? Sertifikat bahasa. Kalau Turki Burslari. Itu bukan nggak harus sih, nggak wajib ya. Nggak wajib, hanya saja itu bisa menjadi nilai tambahan kalau teman-teman mengisi. Siap-siap. Ini dari ada iklan nih. Kak Hekal dapat salam dari Kak Ridwan El Mukhaimiru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mungkin karena udah di penghujung acara, dari Bang Hekal ada kata-kata sebelum kita tutup, silahkan. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya yang telah berhadir, dan saya sekali lagi nih dengan sangat rendah hati ingin mohon maaf juga ya tadi karena udah membuat teman-teman mungkin menunggu. Semoga dapat bermanfaat di sini pertemuan kita ini. Dan yang paling penting itu teman-teman, kita itu harus harus berani untuk lelah gitu, untuk berani untuk capek, perlahan di jalan inilah. Dalam artian maksud saya di sini, yang saya maksud adalah kita itu semaksimal mungkin riset terkait terkait kampusnya gitu. Cek satu-satu websitenya. Dari website itu juga cek satu-satu tanggal pendaftarannya, tanggal akhirnya kapan, gitu kan. Terus dicek juga persyaratannya apa aja, di list satu-satu, sehingga ketika usaha kita sudah maksimal, otomatis nanti insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati usaha tersebut, gitu ya. Nah, untuk beasiswa ITB, untuk beasiswa TDV itu bisa saja, dalam artian kita juga bisa daftar, silahkan daftar. Namun jangan dijadikan patokan. Dalam artian jangan hanya berpegang pada beasiswa ITB dan TDV gitu ya. Kalau saya tahun lalu pengalamannya, saya ketika mendaftar beasiswa ITB, awalnya saya sudah mengetahui memang karena beasiswa ITB ini kan mengambil mahasiswa yang terbatas gitu ya. Sehingga ketika daftar beasiswa ITB ini ketika daftar itu saya menganggap saya ini tidak diterima oleh ITB gitu ya, menganggap demikian sehingga tidak ada harapan untuk diterimanya beasiswa ITB tersebut. Dalam artian bukan tidak ada harapan dalam konteks yang pesimis ya, namun untuk menimbulkan untuk menciptakan alternatif baru lah. Nah, apabila misalnya ini saya ketika mendaftar ITB, saya lupakan ITB dan saya fokus untuk daftar ke kampus-kampus lain gitu, ke setiap websitenya gitu kan. Berkasnya dilempar. Ketika teman-teman waktu hasilnya waktu itu di Marmara saya juga dipanggil gitu kan. Di Sakarya University saya juga dipanggil, saya diterima gitu. Di Islam Medina juga diterima, akhirnya diterima ITB, otomatis saya ambil ITB gitu kan. Jadi seperti itu, harus kita perkaya alternatif kita gitu kan. Nah, untuk perkaya alternatif ini ya resikonya harus lelah gitu, harus kita cari satu-satu websitenya gitu kan. Sebelum saya ini ya, mungkin saya ingin
masuk ke ini ya, kirimkan ini dulu file yang tadi ke sini aja kayaknya ya, ke chat ini aja ya. Boleh, bisa boleh. Tuh. Biar bisa diakses. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Nah, itu udah saya ini ya, udah saya hanya saja nih 10 MB, kayaknya uploadnya memakan waktu sedikit. Sebentar. Atau gimana nih? Kayaknya agak lama sih uploadnya nih. Nanti bisa dikirim ke Krisel aja Bang. Nanti Krisel bakalan gitu share ya? karena kita punya grup Telegram di webinarnya. Punya grup ya? Oke, siap. Oke. Makasih. Jadi mau closing Bang? Jadi seperti itu sih dari saya. Siap. Oke, makasih Bang Haikal telah menemani Sabtu pagi teman-teman, Sabtu pagi sampai siang teman-teman di sini. Untuk teman-teman jangan lupa kita untuk 2 minggu ke depan bakal ada 2 webinar lagi, LPDP sama MUE Taiwan. Jadi make sure kalian ikutan dan stay tune di grup. Dan juga bagi teman-teman yang belum upload IGS story, karena kita ada giveaway nih Bang, giveaway handbook, personal statement sama motivation letter. Nanti bakal dipilih 5 orang dari teman yang beruntung bakal dikirimin handbook tersebut. Sekian dari saya undur diri. Makasih Bang Haikal dan makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam, thank you Kak. Ya. Izin keluar ya. Assalamualaikum Oke, semuanya. Kak. Waalaikumsalam.